Halo teman-teman, selamat siang. Kami dari Kapten Bak. Pada hari ini kita ada di Teko Sahabat Sayur yang berada di Libur Cikarang. Hari ini kita akan coba mewawancarai beberapa hal terkait kenapa sih Toko Sahabat Sayur ini berpindah di pasar tradisional ke ruko yang dimana mungkin akan ada perubahan ya, penyesuaian entah itu pola cari market dan lain-lain. Yuk kita langsung aja mewawancarai penjaga toko di toko sahabat saya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam tokonya. Mari ikuti kita untuk lebih tahu lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan mewawancarai petugasnya yang ada di sini untuk mengetahui lebih lanjut. Kita akan mulai dengan wawancara. Halo, Mbak. Halo. Hai. Putih. Kita dari Usana mau melakukan sedikit wawancara untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penjualan di sini yang terkait dengan bagaimana sih sekarang itu kondisi pasar yang dulu sangat tradisional tapi sekarang udah mengikuti perkembangan zaman yang lebih. Yang pertama kita ingin tahu dulu toko ini kan tradisional ya, pasar tradisional. Itu kenapa sih memutuskan untuk pindah ke ruko ini? Karena kalau di pasar tradisional kan biasanya banyak becek ataupun orang itu juga nggak mau kalau ke pasar juga becek. Kalau di sini kan lebih bersih, terus sayurannya pun juga tertata dengan rapi. Terus mungkin kalau untuk mahal kita emang agak mahal sedikit daripada di pasar, tapi pemasaran lebih bagus dari di pasar. Kalau di pasar cuma mungkin dia nggak bisa ngeliat semua detailnya, kalau di sini kan bisa ngeliat detailnya. Dan ini kan dari pasar tradisional ke ruko itu kan pasti ada perubahan ya. Iya. Mungkin kalau dulu di pasar tradisional itu ya customer kan datang ya dari tradisional, tapi setelah pindah ke ruko ini perubahan apa sih yang signifikan? Signifikannya kita bisa lewat WA. Jadi kalau mau pesan diantar bisa. Kalau datang maksudnya WA-nya malam, kita diantarnya besok pagi gitu. Pun pembayarannya pun kita bisa via transfer. Oh, itu lebih memudahkan customer ya. Jadi kita nggak nunggu bola, tapi kita jemput bola juga ya. Berarti ada antar jemput juga ya? Ada antar jemput. Oh, oke. Delivery. Oh ya. Terkait jam operasional, kalau di pasar itu kan biasanya sudah ditentukan jam sekian sampai jam sekian sudah tutup ya. Biasanya. Kalau di sini sendiri bagaimana? Di sini dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Oh, jam pagi sampai jam 9 malam ya. Oh. Atau mungkin juga kalau pas kita nungguin barangnya datang bisa jam 9 malam lebih. Oh. Kalau terkait penjualan sendiri gimana di pasar tradisional? Tadi kan sudah disebutkan juga ya, kalau di pandang tradisional itu dibanding di sini itu walaupun harga barangnya sedikit lebih mahal karena mungkin ada sewa toko juga ya. Tapi secara penjualan itu bagaimana? Ya, kadang ada naik turun sih Pak. Kalau kadang ya kalau pas lagi rame, kalau pas lagi turun ya turun. Tapi ya biasa lah kalau dilihatnya dari pasar ke sini tuh. Oh, biasa ya. Mungkin dari kami ada yang bantuan untuk produksi sayuran di mungkin saat ini masih ada di pasar tradisional agar mereka juga mengetahui manfaat jika mereka pindah dari pasar tradisional itu. Pokoknya intinya semangat. Soalnya kalau di sini kan bersih dan juga barang-barangnya pun kita bisa tahu apa yang sebenarnya dicari di pasaran. Seperti itu jadi, dan marketingnya pun juga harus pandai. Itu doang sih sebenarnya tuh pokoknya yang intinya yang di ruko biasanya lebih bersih. Yuk, yang mau order sayur datang aja ya ke Ruko Paragon Blok A88C. Sekianlah wawancara hari ini. Kami harapkan dari wawancara ini bisa memberikan dampak positif untuk kita semua. Terima kasih ya Mbak. Ini kondisi di dalam tokonya, semua barang-barang tertata dengan rapi, kelebihannya, terus itemnya cukup banyak di sini.
semua kebutuhan bahan bakunya, bumbu-bumbu masak, semua tertata dengan rapi seperti itu. Dan juga dikategorikan, jadi memudahkan para pembeli untuk melihat secara detail ketika membeli barang-barang seperti itu. Kemudian juga dari kondisi ruangannya cukup nyaman ya, jadi tidak becek dan juga tidak panas dan tidak kehujanan. Jadi ini merupakan suatu terobosan baru untuk zaman digital seperti ini. Kemudian juga buah-buah semua jadi tertata lebih rapi, dan penyimpanan yang baik seperti ini juga membuat semua bahan-bahan jadi tahan lebih lama. Dan ini juga bisa menjadi satu pertimbangan bagi penjual untuk bisa menjaga kualitas dari barang-barang yang dijual. Pesan saya dalam proyek PJBL ini adalah melihat bagaimana di zaman modern ini masyarakat lebih memilih berbelanja secara online maupun di supermarket. Karena tempat tersebut menawarkan berbagai macam pilihan barang dan waktu yang efisien. Sedangkan pesan saya adalah meskipun belanja secara online maupun di supermarket lebih efisien, tetapi besar harapan saya agar keberadaan pasar tradisional yang menopang ekonomi masyarakat kecil tetap dijaga dan dilestarikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rachel Frey Aurora. Hari ini saya akan menyampaikan pesan dan kesan setelah melakukan kegiatan PJBL dengan tema dari pasar tradisional ke ruko perumahan. Potret perubahan pola usaha pedagang di tengah pergeseran gaya belanja masyarakat. Saya menyadari bahwa perubahan yang terjadi di sekitar kita sebenarnya lebih dekat daripada yang saya bayangkan. Sebelum melakukan proyek ini, saya mengira perpindahan pedagang dari pasar tradisional ke ruko perumahan hanya sekadar perubahan tempat berjualan. Namun, setelah melakukan pengamatan dan mencari informasi secara langsung, saya memahami bahwa di balik keputusan tersebut terdapat berbagai pertimbangan, mulai dari perubahan kebiasaan masyarakat, persaingan usaha, hingga keinginan pedagang untuk mempertahankan penghasilannya. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah melihat bagaimana para pedagang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga berusaha memahami kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Dari sini saya belajar bahwa kemampuan beradaptasi merupakan salah satu kunci penting untuk bertahan di tengah perkembangan masyarakat yang semakin cepat. Melalui PJBL ini, saya juga belajar bahwa data dan teori yang dipelajari di kelas menjadi lebih bermakna ketika dikaitkan dengan kondisi nyata di lapangan. Pengalaman berinteraksi langsung dengan narasumber membuat saya memahami bahwa setiap perubahan sosial dan ekonomi selalu memiliki dampak yang dirasakan oleh banyak pihak. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, jangan hanya melihat perubahan dari hasil akhirnya, tetapi cobalah memahami proses dan alasan yang ada di balik perubahan tersebut. Dengan begitu, kita dapat melihat suatu peristiwa dari sudut pandang yang lebih luas dan lebih menghargai usaha orang lain dalam menghadapi tantangan zaman. Sekian pesan dan kesan dari saya, terima kasih. Kesan untuk program PJBL kami mengenai perpindahan pasar tradisional ke ruko perumahan itu memberikan kesan lebih tertata dan bersih. Namun, kita tetap perlu penyesuaian suasana pasar agar tetap hidup dan mudah diakses masyarakat. Pesannya itu, semoga perpindahan pasar tradisional ke ruko perumahan dapat dikelola dengan baik agar tetap menjaga kenyamanan pedagang, pembeli, dan lingkungan sekitar. Halo semuanya, saya Billy Tang. Saya ingin berbagi pesan dan kesan saya tentang apa yang kami dapatkan selama proses pembuatan proyek kami yang bertema dari pasar tradisional ke ruko perumahan.
Kesan saya mengenai tema ini adalah mata kami jadi lebih terbuka. Kami melihat langsung bagaimana roda ekonomi berputar dan berubah. Lewat proyek ini, kami belajar bahwa transformasi dari pasar tradisional ke ruko modern bukan cuma soal bangunan yang berganti, tapi ada adaptasi kehidupan, perjuangan para pedagang, dan perubahan gaya hidup masyarakat di dalamnya. Pesan saya adalah modernisasi itu memang hal yang tidak bisa kita hindari. Ruko-ruko perumahan memang menawarkan kenyamanan dan kepraktisan. Tapi di sisi lain, jangan sampai kita melupakan pasar tradisional yang menjadi akar budaya dan kehangatan sosial kita. Semoga video PJBL yang kami buat ini tidak hanya menjadi tugas kuliah semata, tapi juga bisa memantik kesadaran kita semua untuk tetap mendukung ekonomi lokal, apapun bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Sri Iyasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pesan dan kesan selama kami mengerjakan proses PJBL yang berjudul Dari Pasar Tradisional Menuju Ruko Rumahan. Dan selama kami mengerjakan proses PJBL ini, kami mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sekali. Pada awalnya, kami hanya mengira bahwa perubahan dari pasar tradisional menuju ruko rumahan atau pasar modern itu hal yang sudah biasa dan sudah sewajarnya. Namun, setelah kami melakukan observasi dan mewawancarai beberapa pedagang di pasar tradisional secara langsung, kami dapat menyimpulkan bahwa perubahan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, perubahan zaman yang sudah semestinya. Yang kedua, pola pikir masyarakat yang sudah semakin berubah. Yang ketiga, faktor kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, kenyamanan masyarakat saat berbelanja. Dan yang terakhir, yaitu faktor teknologi yang semakin berkembang dan juga semakin canggih. Dan ternyata dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan beberapa dari pedagang di pasar tradisional mengeluh dan merasa dirugikan karena beberapa di antara mereka tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan pesan yang ingin kami sampaikan, sangat disayangkan sekali jika pasar tradisional ini lama-lama akan tergerus oleh zaman dan juga akan hilang, akan punah dikarenakan masyarakat lebih memilih berbelanja secara online dan juga datang ke supermarket yang lebih mewah. Kita sebagai generasi muda yang ada di Indonesia ini sudah selayaknya kita harus mempertahankan pasar tradisional karena pasar tradisional ini adalah salah satu budaya masyarakat Indonesia yang dapat menghubungkan secara langsung antara pembeli dan juga penjual. Dan kesan yang kami dapatkan dari proses pengerjaan PJBL ini, kami tidak hanya belajar teori di dalam kelas, namun kami juga dapat terjun langsung ke dalam masyarakat di pasar tradisional untuk mengetahui situasi yang sebenarnya. Kita sebagai generasi muda sudah seharusnya kita menjaga pasar tradisional untuk membantu kesejahteraan masyarakat kecil dan pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tradisional. Demikian pesan dan kesan yang dapat kami sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Pancasila. Terima kasih teman-teman semua dari wawancara hari ini. Kami harapkan hasil wawancara terhadap pasar tradisional yang berpindah ke ruko-ruko ini dapat memberikan dampak dapat positif bagi masyarakat luas, sehingga juga bisa memberikan motivasi dan dorongan bagi para pedagang-pedagang untuk tidak merasa khawatir ketika berpindah dari pasar tradisional ke ruko-ruko ini, karena di sini pun dari hasil wawancara yang kami dapatkan bahwa mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih lagi dan mendorong perekonomian Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.